Saudara-saudara, mari kita membuka kitab suci. Dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu, berilah pencerahan dari firman-Mu, cahaya surgawi ke dalam hati kami, sehingga setiap kalimat yang kami dengar boleh berubah menjadi kekuatan hidup, menjadi kekuatan pelayanan, kekuatan bersaksi, kekuatan memuliakan Tuhan di dalam hidup sehari-hari kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang kesedihan orang Kristen. Apakah orang Kristen mempunyai emosi kesedihan setelah kita menerima Tuhan Yesus? Apakah bukan kita selalu mendengar, mari percaya Tuhan, engkau mendapat sukacita, engkau mendapatkan sejahtera, engkau mendapatkan perdamaian, engkau mendapatkan bahagia di dalam Tuhan. Saudara-saudara, selalu kita memberikan semacam aspek yang sangat positif dan lupa aspek yang negatif yang juga tercantum di dalam Alkitab. Misalnya kita sudah pernah memberikan satu tema mengenai speak, yaitu pimpinan Roh Kudus. Dan seberkata orang Kristen tahunya pimpinan yang positif, tapi tidak mengetahui pimpinan yang negatif. Saudara-saudara, satu kali saya berada di Amerika, 37 orang sudah mendapatkan gelar doktor semua. Dan satu persekutuan, saya menanya dengan mereka, sebelum saya berkhotbah, silakan kasih tahu apa yang menjadi pimpinan Tuhan di dalam hidupmu. Malahkah mereka pikir 1 menit kira-kira, lalu satu-satu berkata, puji Tuhan pimpin saya ke Amerika. Puji Tuhan pimpin istri saya boleh kumpul dengan saya. Puji Tuhan kasih saya kesehatan. Puji Tuhan menaikkan gaji saya mulai bulan lalu. Mereka semua 30 orang, semua sudah saya tulis semua. Lalu saya tanya, kalau turun gajimu, puji Tuhan tidak. Kalau pindahkan engkau ke Afrika, puji Tuhan tidak. Kalau engkau mendapatkan sakit kanker, engkau puji Tuhan tidak. Kalau berita datang, orang tuamu meninggal, engkau puji Tuhan tidak. Semua menjadi tercengang dan semua seolah-olah tidak tahu harus bagaimana menjawab. Maka saya mulai berkata, inilah kerohanian kita. Kerohanian kita sudah terbiasa hanya memuji Tuhan kalau kita berada di kelancaran. Kita hanya tahu memuji Tuhan kalau kita tambah berkat, tambah hadiah, tambah harta, tambah keuangan, tambah kesuksesan. Secara tidak sadar kita sudah dicemari oleh teologi kesuksesan. Secara tidak sadar kita sudah terpengaruhi oleh ajaran yang hanya sepihak, tapi tidak melihat aspek-aspek yang lain. Saudara-saudara sekalian, di dalam lebih 40 presiden Amerika yang menjadi yang paling nonjol, yang paling besar, paling hebat, justru dari keluarga paling miskin. Di dalam semua komponis-komponis, semua saintis-saintis yang penting sekali, yang paling nonjol, justru dari keluarga yang paling miskin, yang paling susah. Saudara-saudara, sejarah membuktikan anugerah Tuhan jangan diukur dengan uang. Anugerah Tuhan jangan diukur dengan kesehatan. Jangan diukur dengan segala keunggulan yang bisa dihitung dengan angka-angka di dalam bank. Berkat Tuhan kadang-kadang diberikan melalui kesulitan-kesulitan yang kita tidak rela bertemu dengannya. Kita tidak ingin mengalami. Tapi justru ada berkat yang terselubung di belakang penderitaan yang menjadi satu kuasa meledakkan kita keluar dari ikatan-ikatan dan keterbatasan-keterbatasan yang tidak berarti. Sehingga kita boleh mengalami sesuatu pimpinan Tuhan, sesuatu anugerah Tuhan yang melampaui marifat manusia. Saudara-saudara sekalian, itulah sebab saya harus berkata kepada saudara, kita memerlukan kesucian emosi.
The sanctification of the emotion. Kita selalu bicara tentang kudus, suci. Suci di dalam agama lain sesuatu tabu, sesuatu pengasingan, sesuatu yang menakutkan. Seperti dalam filsafat dari Rudolf Otto, orang Jerman. The awfulness, the greatness, and the mysteriousness. Sifat yang misterius, sifat yang menakutkan, sifat yang besar, itu namanya suci. Inilah tempat suci. Tempat suci, apakah berarti suci moralnya? Tidak tentu. Justru orang dulu di dalam tribus atau di dalam suku-suku Afrika, perawan itu tidak suci kecuali disetubuhi oleh pemimpin agamanya, baru engkau pakai. Engkau dapat nyonya yang sudah second hand. Malam pertama harus pacarmu disetubuhi oleh seorang pemimpin agama, baru suci. Maka konsep suci manusia begitu rusak. Konsep suci manusia begitu berbeda dengan Alkitab, sehingga manusia semua berjalan sendiri-sendiri seperti domba-domba yang tersesat. Saudara-saudara, yang disebut awfulness, yaitu yang saya tidak mengerti, yang saya begitu kagum karena begitu menakutkan, itu suci. Saudara-saudara, jadi karena yang mempunyai kuasa membinasakan begitu menakutkan, maka mereka takut kepada kesucian itu. Itu kesucian berbeda dengan kesucian Alkitab. Istilah kesucian di dalam Ibrani Qadesh itu pertama kali muncul pada waktu Tuhan berkata kepada Musa, inilah tempat yang suci, copot sepatumu. Suci mulai daripada mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengenal sifatnya. Disitulah satu permulaan konsep suci timbul. Saudara-saudara sekalian, kita perlu kesucian. Kita disucikan oleh apa? Alkitab mengatakan hanya 3 hal yang mengkuduskan kita. Pertama, firman. Kedua, darah Yesus Kristus. Ketiga, Roh Kudus. Tidak yang lain. Never others. Only 3 things. Dari darah Yesus Kristus kita dihapus dosanya. Dari firman Tuhan kita dibersihkan daripada semua konsep, semua pikiran, dan semua kelakuan yang tidak benar. Dari Roh Kudus kita diberikan dorongan, diberikan pengkudusan, diberikan satu hidup yang baru. Saudara-saudara, selain 3 hal ini tidak ada sumber dan daya yang mengkuduskan kita. Sekali lagi, firman, darah Yesus, dan Roh Kudus. Semua firman, darah Yesus, dan Roh Kudus. Lalu seorang Kristen secara status dikuduskan, sanctified. We are made holy. Kita dijadikan suci. Kita dikuduskan secara status pada hari engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tetapi secara kondisi engkau perlu setiap hari menyesali dosa, setiap hari bertobat, setiap hari dekat dengan Tuhan. Minta firman Tuhan mencerahkan hatimu, minta Roh Kudus menggerakkan hatimu, minta Yesus Kristus terus membersihkan jiwamu. Pembersihan daripada Yesus Kristus dengan darahnya ini dipakai dengan present continuous tense di dalam 1 Yohanes pasal 1. Kalau engkau hidup di dalam terang, sebagaimana Tuhan berada di dalam terang, maka darah Dia membersihkan engkau dari segala kejahatan. Di situ ada terus menerus, secara tidak sadar, otomatis membersihkan engkau. Kalau engkau hidup di dalam terang. Tetapi kalau kita hidup di dalam gelap, kita simpan dosa, kita pura-pura, kita munafik, kelihatan orang kelihatan baik, tapi dalam hati penuh dengan benci, penuh dengan kejahatan, iri, dendam, munafik, kita tak mungkin dibersihkan dosa oleh Tuhan. Saudara-saudara, pembersihan dosa dari darah Yesus Kristus itu ada present continuous tense, terus menerus, otomatis membersihkan kita. Saya kira paling gampang untuk kita mengerti hal ini adalah bagaimana mata kita terus ketip secara otomatis. Sudah engkau dengar khotbah, engkau perhatikan, mata melotot mendengar, terpaku. Bagaimanapun engkau perhatikan, tidak lupa kulit mata tutup paling sedikit 1 menit bisa 12 kali sampai 20 kali. Saudara-saudara, karena itu tugasnya. Kenapa?
Karena mata itu perlu jelas. Kalau jelas, maka lensa itu harus dibersihkan. Kalau bersih, perlu lubrikasi. Lubrikasi yang terbaik bukan oli yang ditaruh di dalam mesin, tapi cairan yang berada di dalam mata. Air mata itu mahal. Jangan sembarangan nangis. Saudara-saudara, orang yang kekurangan air mata, kalau beli air mata artificial, itu 1 liter bisa sampai ratusan dolar. Saudara-saudara, kalau tidak percaya cari dokter. Kalau engkau matanya rusak, perlu cairan air mata bikinan, engkau baru tahu engkau nangis itu membuang anugerah Tuhan banyak. Saudara-saudara, benar. Ini adalah minyak yang paling halus, lubrikasi yang terbaik untuk lensamu yang akan dipakai untuk berpuluh-puluh sampai lebih 100 tahun. Yang bikin dia licin terus, itu adalah air mata. Air mata itu taruh di situ Tuhan kasih dengan cukup, tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak banjir, saudara-saudara. Kadang-kadang kita kira kalau banyak anugerah itu banyak anugerah itu baik, itu banjir. Cukup saja. Kalau air mata terus ngalir, tidak ada orang mau nikah sama kamu. Ya, puji Tuhan. Air mata itu mahal, sekarang dikasih 2 liter. Buat apa? Cukup saja, cukup saja. Setiap kali mata tutup, itu ada cairannya halus, membuat bersih lensa itu. Lalu mulai lihat lagi, sehingga berpuluh-puluh tahun lensa matamu itu dipelihara begitu halus. Saudara, katarak di dalam bukan di luar. Luar terus dibersihkan dengan baik. Dan apakah engkau sadar? Ayo sekarang tutup. Sekarang tutup lagi. Kalau engkau terus memperhatikan kapan mesti tutup mata, tidak bisa kerja. Maka Tuhan membuat matamu itu otomatis tutup sendiri. Tidak usah disuruh, tidak usah di setel, tidak usah dikasih baterai, otomatis. Nah, itu yang namanya present continuous tense, yang disebut semacam kerjaan yang terus menerus di dalam keadaan sekarang. Demikianlah darah Yesus Kristus membersihkan kita. Setelah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, setelah kita dibasuh dengan darahnya menjadi orang yang kudus statusnya, mulai hari itu kita milik Tuhan. Dan kalau kita hidup di dalam terang, hidup di dalam jujur, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesungguhan motivasi yang murni, saudara-saudara, tak mungkin kita tetap hidup di dalam dosa tidak diampuni. Tuhan akan terus membersihkan kita dengan darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mempunyai pikiran yang jahat, mempunyai motivasi yang mulai menyeleweng. Jangan hidup di dalam kegelapan. Cepat-cepat berdoa minta Tuhan bersihkan. Cepat-cepat minta Tuhan ampuni. Kalau engkau bersalah kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada papa, kepada pegawai, kepada siapa, kalau engkau terus menutupi, lalu membengkokkan, lalu menudungi, lalu menipu diri, lalu memakai cara-cara lain untuk mengampuni sendiri, dosamu tidak akan diampuni. Saudara-saudara, jikalau kita hidup di dalam terang, sebagaimana Tuhan berada di dalam terang, maka kami bersekutu, kami juga bersekutu dengan Tuhan, dan darah Yesus mengampuni segala dosa kita. Ini adalah the communication of the cross. Ini adalah satu hubungan, satu komunikasi yang bersifat salib. Apa artinya? Kalau kami hidup di dalam terang, kami dan kami bersekutu. Ini ada persekutuan horizontal. Kami dan Tuhan bersekutu. Ini persekutuan vertikal. Horizontal sama vertikal itu apa? Itu tandanya salib. Mengapa Kristen sama Kristen tidak bisa berdamai? Karena ada dendam yang tidak pergi. Karena hidup diam kegelapan. Saudara-saudara, tidak mau mengampuni orang lain. Dosamu tidak akan diampuni jika engkau masih menggelapkan sesuatu. Tidak hidup di dalam terang. Kalau kita hidup di dalam terang, kita bersekutu satu dengan lain. Cahaya dari sebelah kanan saya dan cahaya dari sebelah kiri saya, mereka bergabungnya di mana? Di mana-mana. Saudara-saudara, cahaya ini sampai kepada dekat cahaya itu, kontaknya tidak ada garisnya. Itu namanya persekutuan. No limit, no boundary. Saudara-saudara, adalah sesuatu pencairan satu bersama, satu pertemuan yang tidak ada batasnya, tidak ada selangnya. Itu namanya persekutuan. Kalau kita hidup di dalam terang, sebagaimana Tuhan hidup di dalam terang,
maka kita bersekutu. Kita juga bersekutu dengan Tuhan. Dan darah Yesus mengampuni kita dari segala salah, segala dosa. Present continuous tense yang dipakai terus menerus secara otomatis membersihkan kita. Dengan demikian kesucian kita harus meliputi kesucian pikiran, kesucian emosi, dan kesucian dari kemauan kita. Ini 3 unsur pembentukan daripada pribadi satu orang. Saudara-saudara, pikiran, emosi, dan kemauan. Saudara-saudara, ini adalah paling hakiki, paling dasar di dalam construction of a personality. Kita bisa berpikir, kita bisa mengasihi, kita bisa mengambil keputusan. Ini 3 unsur ini adalah 3 unsur yang paling dasar di dalam pribadi kita. Jadi saudara-saudara, jikalau pikiran kita dipenuhi dengan firman, emosi kita diarahkan kepada yang dicintai oleh Tuhan, yang dibenci oleh Tuhan, dan kemauan kita ditetapkan oleh kehendak dan rencana Tuhan, maka kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, ini yang dituntut oleh teologi reform. To think of the God's thinking, to feel of the God's feeling, to love what God loves, and to hate what God hates. Dan kita to act in according to the action and the guidance of Holy Spirit. Dan demikian kita sesuai dengan rencana Tuhan. Memang ini tidak gampang, saudara-saudara. Semua orang tidak gampang mencapai ini. Dan sebagai orang Kristen, apalagi saya sebagai pemimpin, saya harus berusaha mengkoreksi diri, berusaha menjalankan semua kalimat saya khotbahkan di atas mimbar, supaya kuasa itu tetap berada dari mimbar mengalir kepada setiap orang yang mendengar. Saudara-saudara, saya selalu tanya, saya di dalam hati saya ada yang saya benci? Tidak ada. Ada yang saya tidak mungkin cintai? Tidak ada. Karena pikiran seperti itu selalu harus koreksi diri, maka saya berani berdiri di mimbar. Saudara-saudara, jikalau kita hidup di dalam terang, sebagaimana Tuhan berada di dalam terang, maka kita bersekutu. Dan kita juga bersekutu dengan Tuhan. Dan darah Yesus membersihkan kita dari segala dosa dan kejahatan. Secara otomatis darah itu membersihkan kita. Membersihkan kita. Dan hari ini saya fokus kepada sanctification of the emotion. Khusus saya bicara tentang kesedihan Kristen dan kesukaan Kristen. Dua-duanya berada di bawah naungan kesucian pengkudusan emosi. Manusia mempunyai emosi, bukan? Kita bisa cinta, kita bisa benci, kita bisa iri, kita bisa dengki, kita bisa dendam, kita bisa marah, kita bisa sabar. Ini semua adalah aspek emosi dan ekspresinya. Tapi bagaimana kita menjaga emosi kita supaya kita tetap di dalam suci, yaitu cinta yang suci, sedih yang suci, senang yang suci, benci yang suci, marah yang suci. Ini memang tidak gampang, saudara-saudara. Tuhan kita telah menjadi contoh. Tuhan kita adalah Tuhan yang beremosi. Dia penuh dengan kasih. Saudara mengetahui apa artinya penuh dengan kasih? Jika engkau mencintai seseorang dan cinta itu begitu meluap di hatimu, engkau selalu ingat dia, engkau ingin dekat dengan dia, engkau mau bicara dengan dia, itu namanya cinta. Cinta yang suci itu cinta dari Tuhan. Cinta yang najis itu cinta dari setan. Sama-sama cinta. Apa bedanya cinta orang yang betul-betul sungguh-sungguh berpacaran dan cinta pelacur? Cinta pelacur itu cinta yang najis, karena dia tidak murni di dalam kasih yang suci. Yang dia inginkan adalah uang, yang dia mainkan adalah seks, yang dia permainkan adalah nafsu birahi, tapi bukan cinta yang menguasai. Itu fungsi daripada seks itu. Saudara-saudara, cinta yang suci membangun pribadi. Cinta yang najis merusak kerohanian. Cinta yang suci membangkitkan gairah hidup. Cinta yang najis menghancurkan hari depan.
Jikalau pemuda-pemudi tidak bisa membedakan ini, maka bahayalah mereka. Jikalau keluarga tidak membedakan ini, bahayalah mereka. Cinta yang suci adalah cinta yang membangun, cinta yang mengutuhkan, yang menyempurnakan, yang membangkitkan iman, membangkitkan gairah, dan membangkitkan kekuatan daripada pribadi yang selalu tidak kelihatan potensinya. Saudara-saudara, dengan satu kalimat yang berdasarkan cinta, engkau bisa membangun orang, mendorong orang maju, menjadikan orang malas rajin, menjadi orang yang kecewa, penuh pengharapan. Kita sangat perlu cinta yang suci. Kita sangat perlu emosi yang dikuduskan. Dan emosi yang dikuduskan termasuk kedukaan yang suci. Ini tema hari ini. Kedukaan yang suci berarti sedih sesuai dengan kesedihan Tuhan. Kalau orang tanya kepada kita, apakah di surga masih ada kesedihan? Jawab, ada. Sampai selama-lamanya. Kesedihan surgawi itu adalah kesedihan dari Tuhan Allah. Allah di surga, Allah sedih tak? Allah sedih. Allah melihat orang berdosa di dunia, dia sedih. Kalau kita sudah berada di surga, sudah diselamatkan, dikuduskan, disempurnakan, kita masih ada kesedihan. Kita tetap ada semacam kesedihan, yaitu kenapa dulu kita tidak seluruhnya taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau demikian surga kurang sempurna. Tidak. Kesedihan yang suci, kesedihan semacam kesedihan Tuhan itu adalah kesedihan yang harus ada. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat ada 4 macam kesedihan harus ada pada orang Kristen. Pertama adalah kesedihan pada waktu kita bertobat karena membenci dosa. Kesedihan membenci dosa adalah kesedihan yang mulai setelah Roh Kudus menanamkan perasaan dan hidup yang baru di dalam hati seseorang. Memang di dalam Ordo Salutis dari orang reform berbeda dengan orang Injili biasa. Orang Injili biasa berkata, bertobatlah kamu, engkau akan diperanakan pula. Tapi orang reform mengatakan, kalau tidak ada hidup yang baru, bagaimana bisa sedih karena dosa? Kalau tidak ada hidup yang baru, bagaimana bisa bertobat? Sehingga Roh Kudus bekerja terus sampai pada satu hari firman itu mengakibatkan kesadaran. Engkau sedih, engkau menangisi dosa karena engkau sudah mendapatkan hidup yang baru yang bisa sedih bagi dosa. Itu berarti diperanakan pula baru bertobat. Nah, saudara-saudara, pertobatan dimengerti oleh pikiran manusia sebelum mengenal firman Tuhan, yaitu saya berubah, saya menyesali dosa, itu namanya bertobat. Saya meninggalkan dosa, saya datang kepada Tuhan, saya bertobat. Itu adalah pengertian dari pikiran manusia yang umum, yang sudah dicemari oleh dosa. Akibat manusia sudah jatuh sesudah Adam. Tapi pengertian yang lebih tuntas, lebih menyeluruh adalah kita kalau sedih, kita kalau susah semacam itu adalah karena kita takut hukum. Saudara-saudara, orang kalau sebelum tahu dia pasti dihukum, dia masih cari pengacara untuk membela dosanya, pakai uang. Orang kaya yang bisa pakai uang, pakai pengacara untuk membela dosanya, dosanya double di hadapan Tuhan. Jangan kira engkau menang di pengadilan berarti engkau sudah luput daripada hukuman Tuhan. Tuhan tidak menerima suapan. Tuhan tidak mengenal uang. Tuhan tidak mengenal mereka yang pandai berbicara untuk menutupi dosa mereka. Tuhan adalah Tuhan yang adil dan menembusi hati sanubari kita sampai tuntas. Dan tidak satu orang bisa tertutup daripada hadirat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya orang biasa mengerti pertobatan lain dengan pengertian reform. Orang biasa mengerti pertobatan adalah semacam penyesalan. Kenapa menyesal? Kalau pengacaranya sudah kalah, kalau dia sudah sampai Mahkamah Agung tetap kalah. Sekarang ngaku dosa, Pak. Baru ngaku, dia baru sedih. Karena apa? Karena sudah dihukum. Sekarang tahu dia harus dihukum mati. Dia mulai menyesal salahnya. Itu bukan penyesalan, itu bukan pertobatan. Itu adalah takut mati, takut hukum, takut susah, takut kemarahan daripada pelaksanaan hukum timpa kepada dia. Saudara-saudara, pertobatan adalah karena Roh Kudus bekerja
sampai engkau sadar engkau sudah melukai hati Tuhan. Pertobatan adalah engkau karena cinta Tuhan begitu besar, masakan saya menjadikan dia. Pertobatan yang sejati ada pertobatan akibat pekerjaan Roh Kudus. Bukan engkau sadar engkau mempunyai kesalahan yang harus dihukum. Saudara-saudara, kalau kesalahan yang mendatangkan hukuman itu mengakibatkan ketakutan, itu bukan pertobatan, itu adalah normalisasi hati nurani fungsinya. Saudara-saudara, pada waktu Harun kedua anaknya dibakar mati oleh Tuhan Allah, hari itu setelah kedua anak dilantik menjadi orang-orang yang melayani di bait Allah, yaitu menjadi priest, menjadi imam. Bayangkan Harun imam besar, kedua anaknya dilantik, ditabiskan menjadi imam. Hari itu mereka teledor, pakai api biasa untuk melayani Tuhan. Tuhan di surga marah, langsung menghanguskan kedua anak. Coba bayangkan kalau saya punya dua anak laki-laki, hari itu ditabiskan jadi pendeta. Hari itu juga Tuhan pakai hari lintar membuat mati kedua anak saya. Ibu mengerti apa yang saya maksud? Lalu Harun dapat kecelakaan besar. Kedua anak dari imam besar yang dijadikan imam, hari itu juga dibunuh oleh Tuhan. Malu bukan? Ini pendeta, anaknya dimatikan oleh Tuhan pada hari ditabiskan jadi pendeta. Malu luar biasa. Tetapi Tuhan berkata melalui Musa kepada Harun, jangan sedih karena kematian mereka, sedihlah karena dosa mereka. Oh, itu pertama kali Alkitab bedakan sekali kesedihan yang suci dan kesedihan yang tidak suci. Saudara-saudara, kita sedih karena uang hilang, kita sedih karena ditipu. Tetapi kita kalau menipu, kenapa tidak sedih? Kalau kita berdosa, kenapa tidak sedih? Kenapa sedih kalau uang hilang? Jadi bedakan kesedihan karena kerugian atau kesedihan karena dosa. Saudara-saudara, maka pertobatan yang sejati dari Tuhan bukan berarti engkau takut dihukum maka engkau sedih. Pertobatan dari Tuhan adalah karena engkau tahu engkau berbuat salah, melanggar hukum Tuhan, menjadikan Roh Kudus. Engkau mempermalukan nama Tuhan, dan engkau sebagai orang tidak boleh mempermalukan nama Dia. Roh Kudus menggugah engkau, menegur diri, akhirnya engkau bertobat. Itu namanya kesedihan yang suci. Itu pertobatan. Saudara-saudara, itu sebab teologi reform begitu mendalam, karena mereka sudah melihat sampai intinya dari firman Tuhan sedalam-dalamnya. Tanpa hidup yang baru, tanpa emosi yang dikhususkan oleh Tuhan, tidak ada seseorang mengerti apa artinya pertobatan. Saudara-saudara, kesucian emosi ini penting sekali, karena ini mempengaruhi setiap hari hidup kita. Kita setiap hari mempergunakan fungsi dan emosi sebagai salah satu yang Tuhan tanam dalam hati kita. Pertobatan sebagai akibat pekerjaan Roh Kudus. Pertobatan sebagai satu gejala engkau sudah menerima hidup yang baru. Pertobatan sebagai sesuatu hasil firman ditanam di hatimu, sekarang bertumbuh tunasnya. Salah satu gejala adalah repentance, bertobat. Mengapa Yesus berkata berbahagialah orang berduka cita? Mengapa Yesus berkata berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan? Ini terjemahan bahasa Indonesia masih tidak jelas. Bahasa Inggris ada poor in spirit. Engkau yang merasa miskin secara rohani, berbahagia. Orang yang merasa diri penuh kaya secara rohani, cilakalah engkau. Orang yang merasa diri hebat, merasa diri kaya, merasa diri sudah cukup, adalah orang miskin. Orang yang merasa diri miskin mungkin bisa diberi kekayaan rohani oleh Tuhan. Tuhan selalu memakai kalimat yang berbeda dengan manusia. Semua saya lihat heran. Ada orang yang sekolah teologi selesai, sesudah itu tidak mau baca buku, tidak mau dengar khotbah, karena dia sudah lulus sekolah teologi. Tapi ada orang yang belum kenal Tuhan, orang belum Kristen, belajarnya lebih dari orang yang lulusan sekolah teologi. Karena apa? Karena dia rasa dia miskin, yang satu rasa dia hebat. Nah saudara, GRI perlu apa? GRI perlu banyak orang yang berjiwa sungguh-sungguh mencintai Tuhan, rendah hati, pelayanan yang betul-betul. Hanya khotbah yang muluk-muluk, Stephen Tong terkenal, gereja ini tidak akan maju.
Setiap kalimat dari mulut saya bukan hanya menonjolkan kita hebat, khotbahnya, mimbarnya kuat. Tidak. Itu semua mementingkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara-saudara sekalian, kalau gereja penuh dengan mulut yang pintar berkhotbah, tapi tidak ada tangan yang bekerja, kaki yang mau pergi, dan jiwa yang penuh dengan cinta kasih, melalui emosi yang dikuduskan, gereja itu tidak ada harapan. Saudara-saudara, Yesus berkata, berbahagialah orang berduka cita. Orang social gospel selalu mentafsirkan ini sebagai duka cita karena miskin, karena terbuang, karena tidak kerja dan sebagainya. Itu tetap kita harus kasihani. Tapi lebih dalam daripada itu, duka cita yang sesuai kehendak Tuhan Allah melalui pimpinan Roh Kudus akibat mengerti emosi yang suci dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, ada satu kalimat yang terus menggerakkan saya semenjak pertama kali saya membaca, saya tidak akan lupa. Arsitek dunia selalu pakai bahan-bahan yang paling indah, bikin bangunan yang meriah di dunia ini. Hanya Tuhan Allah memakai hati, jiwa-jiwa orang yang hancur hatinya untuk membangun kerajaannya. Wow, saya sangat tergerak. Bahan daripada kerajaan Allah didirikan daripada hati-hati yang hancur, jiwa-jiwa yang sedih, hati-hati yang hancur karena berdosa. Itulah yang tidak dihina oleh Tuhan. Orang yang hatinya hancur, orang yang sedih karena dosanya, tidak ada satu yang dihina oleh Tuhan. Karena dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang sedih karena dosa, itu mereka dipakai menjadi batu-batu hidup, mendirikan bait Allah yang sejati. The kingdom of God is built by God with the broken-hearted people. Jiwa-jiwa engkau yang betul-betul hancur, sedih karena dosamu, itulah jiwa-jiwa yang dipakai Tuhan untuk bangun kerajaan. Sudahkah pernah menangisi? Satu kali saya di Sumatera Utara berkhotbah. Bayangkan, hitung berapa kali engkau pernah hancur hati, sedih bagi dosamu, berlutut nangis, minta Tuhan ampuni. Saudara-saudara, setelah saya ngomong kalimat itu, wali kota Medan yang waktu itu dengar khotbah saya, dia bicara sama saya. Saya sangat tersentuh dengan kalimat itu, karena saya pikir memang sedikit sekali di dalam hidup saya mempunyai pengalaman lutut di hadapan Tuhan menangisi dosa. Saudara-saudara, apakah di surga ada orang yang masuk ke dalam tidak melalui menangisi dosa? Tidak ada. Ke surga bukan pakai karcis, karena engkau bisa beli tiket yang mahal. Ke surga karena Tuhan melihat hatimu pernah sedih bagi dosamu, pernah bertobat akibat pekerjaan Roh Kudus. Engkau pernah merendahkan diri, minta pengampunan dari Tuhan. Itulah tiket masuk surga. Itulah jantung hati yang penuh dengan kesedihan karena Tuhan menegur engkau. Roh Kudus datang bukan untuk memuliakan manusia, memuliakan Tuhan Yesus, dan menjadikan manusia sedih dan menegur diri karena dosanya, karena keadilan dan karena penghakiman Tuhan. Demikian firman Yesus Kristus. Roh itu datang akan mengakibatkan orang dunia ini menegur diri. Mereka menyesali, mereka menghukum diri, menghakimi diri karena dosa, keadilan dan penghakiman Tuhan. Ini adalah kesedihan macam pertama. Macam kedua, Alkitab berkata kepada kita adalah duka cita menurut kehendak Allah. Hah? Ini istilah bukan dari saya, ini istilah terambil daripada 2 Korintus pasal 7 ayat ke-10-11. Mari kita membaca. 2 Korintus. Saya akan membaca dulu dari ayat 8. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Berhenti di sini dulu. Ini berarti Paulus pernah menulis surat ditujukan kepada orang Kristen di Korintus. Surat itu sangat keras.
menegur, sehingga setelah dikirim dia menyesal. Wah, cilaka. Kenapa saya kirim surat itu? Surat itu kalimatnya terlalu keras. Ini kalau mereka terima pasti mereka nangis, mereka sedih. Kenapa sih saya Paulus kok tega menulis surat seperti itu? Dia menyesal. Terus dia berdoa. Setelah dia berdoa, dia pikir-pikir lagi. Perlu nak? Perlu mereka sedih nak? Perlu. Kalau mereka tak tahu sedih, mereka akan terus berbuat dosa. Sekarang kalau mereka sudah terima surat saya, mereka sedih. Paulus kok marah-marah seperti itu? Maka dia pikir-pikir, kalau begini sesudah dia sedih, dia akan bertobat. Itu besok hidup akan lebih suci baik. Sekarang saya tidak menyesal. Jadi dia tidak lagi menyesal. Di sini Paulus mengalami menyesal karena membuat orang sedih. Lalu tidak lagi menyesal karena pernah bikin orang nyesel. Ngerti? Oh, ini psikologi in depth ini. Jadi Paulus sekarang tidak menyesali penyesalannya, atau menyesal daripada penyesalan yang kurang. Yang sekarang dia sadar perlu sekali kesedihan diterima oleh itu. Ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka cita itu adalah menurut kehendak Allah. Semua. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak. Ini di dalam Alkitab satu-satunya tempat duka cita menurut kehendak Allah. Tidak ada tempat lain lagi. Ada menderita menurut kehendak Allah, diam 2 Petrus. Tapi duka cita menurut kehendak Allah hanya di 2 Korintus. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Maksudnya apa? Surat itu pergi, engkau berduka cita, tapi tidak rugi. Karena duka citamu itu mengakibatkan kebaikan. Engkau berduka cita menerima surat itu, akibatnya adalah engkau bersuka cita. Jadi akhirnya untung bukan rugi. Ayat ke-10 semua membaca. Sebab duka cita, semua 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Sekali lagi 10, sekali lagi 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. 11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Apa artinya? Kalau engkau berduka cita menurut kehendak Allah, engkau tidak akan menyesal kenapa engkau berduka cita. Inilah duka cita yang sehat. Inilah duka cita surgawi. Inilah duka cita yang ada pada Tuhan. Kita yang menjadi orang tua, kalau melihat anak kita tidak beres, kita susah. Lalu kita mengharap dia sendiri merasa dia tidak beres, dan dia susah seperti kita susah. Apa gunanya orang tua susah untuk anak? Anak itu senang-senang tidak rasa. Apa gunanya orang tua sadar kebahayaan anak? Anak itu tidak sadar. Apa gunanya kita khawatir kalau dia begitu berada di pinggir kehancuran, tetapi dia tidak sadar dia sedang hancur. Saudara-saudara, pemindahan daripada kesedihan orang tua, kalau sekarang berada di hati anak yang hancur, akan hancur itu, dia sadar, dia kembali. Itulah kesuksesan pendidikan, bukan? Guru-guru yang gagal adalah pintar marah-marah kepada anak, tapi anak itu makin dimarahi makin jahat. Guru yang hebat adalah dia bisa bikin anak itu marah sendiri, tegur sendiri, sedih sendiri, sadar sendiri. Itu pendidikan sukses. Saya sebagai seorang pimpinan agama, seorang guru, saya sudah mengajar di dalam dunia pendidikan mulai umur 15 sampai sekarang. Saya tahu satu hal, jikalau saya sadar kebahayaan muridku, tapi murid itu sendiri tidak sadar, belum dididik. Demikian anak saya.
Saya minta sama Tuhan, jangan anak pendeta merusakkan nama Tuhan. Biar mereka satu persatu diajar dengan ketat, dididik dengan baik, dan akhirnya kesadaran yang pernah Tuhan berikan kepadaku turun kepada mereka, dan mereka sadar sendiri. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan duka cita Tuhan itu sudah berada dalam duka cita orang Kristen. Sekarang Paulus mengatakan, saya tulis surat bikin kamu sedih, saya tegur kamu dengan kehadiran yang keras di surat itu. Saya pernah menyesal, buat apa sih saya harus kerja seperti ini sampai bikin orang susah. Saya menyesal, tapi surat itu sudah di dalam kantong surat, tidak bisa diambil keluar. Hanya bisa menunggu dia pergi, hanya bisa melihat engkau sedih, susah. Tapi heran, setelah saya pikir lagi, kesusahan yang kau terima mengakibatkan penyesalan, pertobatan. Akhirnya engkau menyesal karena engkau pernah berdosa. Lalu saya lihat, kalau begini saya tidak usah sesal, karena duka ini sudah pergi ke duka situ. Duka itu ada duka berasal duka sini. Duka ini berdasar dari duka Tuhan. Jadi duka cita menurut kehendak Tuhan tidak akan menghasilkan penyesalan tentang penyesalan. Ini double. Pada waktu engkau menyesal dosamu, menyesal Tuhan ampuni, akhir Tuhan memberikan pertobatan, memberikan pengampunan, memberikan hidup baru. Besok di surga engkau akan menyesal engkau dulu pernah bertobat. Jawab. Di surga orang Kristen akan menyesal dulu bertobat, begitu? Tidak. Itu penyesalan yang mengakibatkan tidak mungkin menyesal lagi. Itu penyesalan yang baik. Itu penyesalan ikut duka citanya Tuhan. Itu arti. Maka Paulus berkata, saya sekarang bersuka cita. Karena apa? Karena engkau sekarang mengerti bagaimana berduka cita menurut kehendak Allah. Duka cita semacam itu adalah duka cita yang suci. Duka cita semacam itu mengakibatkan engkau menegur diri, engkau membersihkan diri, engkau mengkuduskan diri, engkau menghakimi diri. Akhirnya engkau berubah, engkau hidup suci. Sanctification in progress. Sanctification in your own experience. Sanctification with a procedure of sanctifying yourself by rebuking yourself, reproaching yourself. Engkau sendiri menegur diri, engkau sendiri membersihkan diri, mengkoreksi diri. Itu paling penting. Saudara-saudara, orang terus dimarahin sama orang lain itu binatang. Tapi orang bisa memarahi sendiri itu manusia. Saudara-saudara, itu yang terus dipukul, dipecut baru mau jalan, itu kuda malas. Orang terus dimarahin, terus ditegur, terus dimarahin, dihukum, tetap tidak bertobat. Seperti binatang yang dibawa kepada penjagalan. Orang yang sadar sendiri, itu manusia yang berpeta teladan Tuhan Allah. Di dalam Alkitab berkali-kali Tuhan memperumpamakan manusia sebagai binatang karena jengkelnya. Manusia di dalam kehormatan tapi tidak sadar, sama seperti binatang yang menuju ke kematian. Mazmur 49 ayat terakhir. Saudara-saudara, manusia di dalam kehormatan tidak ada kesadaran, seperti binatang yang harus dimatikan. Demikian firman Tuhan. Tapi mereka yang sadar sendiri tahu ini tidak benar, tahu ini dosa, tahu harus berduka cita, mempunyai kesedihan menurut kehendak Tuhan. Orang itu akan mengakibatkan kesucian dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan menunggu hari penghakiman yang terakhir. Jangan menunggu pengadilan pada hari kiamat. Sekarang adilah dirimu. Sekarang dah bertobat. Sekarang sadar dan keluar dari dosamu. Masih ada kesempatan. Jangan engkau menghina anugerah Tuhan. Ketiga, saya belum ada waktu menjelaskan bagian ini dengan teliti. Tapi ini ada kedua, yaitu kesedihan macam kedua. Kesedihan macam ketiga dari orang Kristen adalah kesedihan melihat dunia yang immoral. Mari kita membaca bersama-sama 2 Petrus pasal 2. Saya membaca 7, saudara membaca 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Semua. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat
dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Pertama kali saya baca ayat ini, saya tercengang. Karena dari sekolah minggu sampai khotbah minggu selalu Abraham yang terus dipuji dan Lot yang terus dicela. Sehingga Lot itu sebenarnya orang berdosa besar dan sebagainya. Tetapi tidak. Ternyata perjanjian baru memuji Lot orang benar. Dan Lot meskipun gagal mendidik kedua anak perempuannya, dia sendiri sampai mati tetap seorang benar. Dia mempunyai kelemahan bercekcok, berselisih dengan pamannya Abraham, tapi dia tetap menjaga kesucian hidup dia. Dan dia sangat tersiksa jiwanya. Hatinya sedih karena apa? Melihat imoralnya dari Sodom Gomora. Dia melihat orang homoseks, melihat orang-orang berdosa, melihat orang-orang begitu jahat, begitu biadab, begitu fasik, begitu melawan Tuhan. Hati dia disiksa, jiwanya disiksa. Saudara-saudara, engkau melihat pemuda-pemudi kan naik klub, engkau senang. Engkau melihat porno, engkau melihat hubungan seks di luar pernikahan, engkau rasa senang atau engkau sedih? Engkau melihat Jakarta yang penuh dengan begitu banyak tempat-tempat yang tidak beres, engkau sedih tidak? Kalau engkau sedih, engkau orang Kristen yang baik. Kalau tidak, rohanimu pun tidak beres. Lot hidup di tengah-tengah mereka, setiap hari melihat moral mereka begitu rusak, hidup mereka begitu fasik, maka hati dia tersiksa, jiwanya sangat susah. Terjemahan bahasa Tionghoa, sin li sang tong, hatinya luka, hatinya sakit, di dalam hati sedalam-dalamnya dia sakit melihat orang begitu rusak, melihat zaman yang rusak, melihat pemuda-pemudi yang begitu rusak. Mereka saja bukan saja rusak, mereka malah banggakan diri. Satu hari saya berada di New York melihat begitu banyak orang di Manhattan berkeliling kota. Saya lihat hari apa? Hari kebebasan homoseks. Hari mereka memerdekakan diri. Hari mereka berpawai. Pria sama pria, wanita sama wanita. Tidak tahu malu, telanjang separuh badan di tengah-tengah jalan. Mengumumkan mereka bebas. Saudara-saudara, pada waktu divorce sudah menjadi kebiasaan. Pada waktu hidup keluarga berantakan, manusia masih membanggakan itu, berarti dunia ini sudah rusak. Manusia mau menuntut kebebasan yang liar, bukan kebebasan diikat oleh kebenaran. Manusia mau seks yang tidak mau dicampuri tangan oleh siapa. Akhirnya adalah menimbulkan AIDS, menimbulkan kerusakan moral, menimbulkan anak yang biadab, menimbulkan generasi muda yang tidak takut kepada Tuhan, menimbulkan segala perbuatan-perbuatan yang keji yang menakutkan. Inilah dunia. Lot melihat, Lot sangat sedih, Lot sangat susah, jiwanya tersiksa, hatinya sakit, hatinya sedih karena melihat moral yang rusak di dunia. Ini duka cita yang ketiga. Orang Kristen harus berduka cita, harus berduka cita waktu engkau bertobat. Berduka cita menurut kehendak Tuhan supaya mengkoreksi diri. Berduka cita melihat dunia yang rusak. Bersedih karena moral yang sudah rusak. Ini ketiga. Cukup? Tidak cukup. Keempat, orang Kristen masih mempunyai semacam kesedihan yang tercantum di dalam Roma pasal 9. Saya membaca ayat pertama, saudara membaca ayat yang kedua. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, atau aku berkata dengan sejujur-jujurnya di dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Kedua, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan berpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Inilah duka cita keempat. Ini kesedihan yang suci yang keempat. Duka cita macam apa? Kesedihan apa? Kesedihan bangsaku belum mengenal Tuhan Yesus. Kita harap banyak orang mengenal siapa Yesus Kristus. Dia bukan revolusioner, dia bukan tokoh reformasi, dia bukan seorang membawakan moral yang baru. Dia datang dengan dibunuh dengan darahnya, dengan dipaku di atas kayu salib, memperdamaikan manusia menjadi anak-anak Allah. Itulah berita, itulah Injil.
Karena begitu banyak orang belum Kristen, belum mengenal Tuhan Yesus. Dan orang-orang Kristen secara formal, tapi tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Juru Selamat. Paulus berkata, aku memikirkan bangsaku, aku memikirkan orang Yahudi, saudara-saudaraku. Aku sedih, aku jujur, aku tidak dusta, dan hati nuraniku bersaksi dengan Roh Kudus. Berarti double saksi membuktikan apa yang saya katakan ini jujur. Yang paling cilaka orang berdiri atas mimbar ngomong kalimat yang tidak jujur. Kalimatnya indah-indah, hatinya tidak ikut. Paulus berkata, aku dengan jujur mengatakan aku sedih, bahkan aku rela dikutuk, terpisah dari Kristus, asal bisa menjadikan bangsaku mengenal Yesus Kristus. Hati seperti itu yang terkoyak-koyak dengan kesedihan suci mengakibatkan dia harus pergi ke sini sana, lupakan diri, tidak menghiraukan mati hidup sendiri, tidak menghiraukan untung rugi sendiri, tidak menghiraukan sehat sakit sendiri, terus pergi sampai akhirnya dipenggal kepala. Supaya apa? Supaya dunia mengenal Kristus. Saudara-saudara, pendeta-pendeta yang cari aman banyak, orang Kristen yang cari lancar banyak, cari untung banyak. Yang mau berkorban bagi Tuhan supaya orang lain mengenal Tuhan Yesus sedikit sekali. Mengapa bukan setiap orang Kristen mempunyai jiwa penginjilan, mengabar Injil terus, terlepas daripada engkau berapa hasilnya pengabaran Injil, engkau berapa tekniknya, saya tidak katakan. Hati itu harus ada. Melihat saudaraku, familiku, temanku, melihat bangsaku, sukuku, melihat orang sejamanku, sebayaku, generasi yang sekitarku belum mengenal Tuhan Yesus. Bolehkah saya hidup enak-enak, tidak pergi mengabarkan Injil? Kesedihan semacam itu harus mengikuti kita terus selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Biarlah kita ingat, inilah duka cita yang suci. Inilah kesedihan orang Kristen yang akan diingat oleh Tuhan selama-lamanya. Menangisi kurang cantik tidak ada arti. Menangisi kurang kaya tidak arti banyak. Menangisi kesulitanmu itu tidak berarti banyak. Menangisi dosamu, menangisi tentang apa yang menjadi rencana Tuhan yang saya belum jalankan, menangisi tentang masyarakat yang immoral, menangisi orang-orang sejaman kita yang belum Kristen, belum mengenal Tuhan Yesus. Biar kesucian Tuhan melanda emosi kita di dalam kesedihan sesuai kehendak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami berdoa untuk hari depan dan tahun depan yang segera tiba. Kiranya Engkau merubah kami, memperbarui kami, memberikan kekuatan kepada kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau nyatakan pekerjaan Tuhan yang ajaib di hati kami. Bawa kami dibakar oleh Roh-Mu yang kudus untuk kembali memuliakan Tuhan dan hidup di dalam pimpinan, di dalam roh, di dalam kuasa kesucian Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.